Pak Nartomo, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anak yang tercinta, malam dekat dalam. Tinggal iki lem buka. Ibumu. Piye lem buka, Bu? Piye lem buka kuwi? Jeneng suara. Piye lem buka kuwi? Nah, inilah situasi kita ketika kita bisa secara live streaming, ya daring, selalu ada hal-hal seperti ini. Sangat dimaklumi ya, nggak apa-apa ya. Ya, juga tadi suara saya beberapa kali hilang karena mic saya dimatikan, nggak apa-apa. Yang penting kita bersukacita, kita bergembira, karena pada malam hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama dan merayakan deklarasi syukur atas segala rahmat dan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita semua. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua untuk berjaga-jaga. Rasul Santo Paulus dalam bacaan yang pertama, yang dikutip dari surat pertamanya kepada jemaat di Tesalonika, mengajak kita semua untuk selalu sadar dan berjaga-jaga serta tidak tidur. Hal ini dikaitkan dengan status kita atau jati diri kita sebagai anak-anak terang atau anak-anak siang. Paulus mengatakan bahwa semua bukanlah anak-anak kegelapan. Sewu, mic saya mati lagi. Jadi Santo Paulus itu menyatakan jati diri kita sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, dan bukan sebaliknya sebagai anak-anak kegelapan atau anak-anak malam. Kita tahu bahwa kegelapan itu dalam kitab suci menjadi simbol dari kuasa kejahatan atau kuasa setan. Nah, pertanyaannya, kalau Paulus mengajak kita semua untuk senantiasa berjaga-jaga dalam arti apa dan seperti apa? Saya yakin masing-masing kita pernah mempunyai pengalaman berjaga-jaga, jogo-jogo. Bagi Bapak Ibu yang pernah mempunyai anak kecil, bayi pasti punya pengalaman yang sangat menarik sekali. Bagaimana setiap malam, setiap hari senantiasa berjaga, jangan sampai anaknya tidak kopen di malam hari. Betul ya Bapak Ibu ya? Bahkan direwangi urat sare, direwangi semalam-malaman begadangan dengan anaknya. Jangan sampai anaknya rewel, kurang minum, atau bahkan ketindihan. Maka berjaga-jaga menjadi sesuatu yang sangat real bagi Bapak Ibu yang pernah mempunyai anak kecil atau bayi. OMK juga punya pengalaman jaga parkir, ya kan? Selalu watanya waspada, siapa yang masuk, siapa yang keluar, wis bayar po durung, ya kan? Salah satu pengalaman berjaga. Saya pun juga punya pengalaman berjaga-jaga juga. Ketika misalnya harus mengajar, kemudian ada masa ulangan atau ujian, menjaga para mahasiswa, para frater. Jangan sampai ada yang lena atau nyontek, gitu. Nah, saya rasa ini pengalaman juga dari Bapak Ibu guru yang menjaga ulangan atau ujian, berjaga-jaga mengawasi supaya semuanya berjalan dengan lancar dan baik dan tertib. Nah, Paulus sendiri dalam bacaan yang pertama mengambilkan contoh berjaga-jaga ini seperti seorang wanita hamil yang sedang menantikan kelahiran anaknya. Ibu-ibu yang pernah melahirkan pasti punya pengalaman yang sangat khas sekali dalam hal ini. Apalagi nek wis mulai nglarani gitu. Nglarani gitu. Apa caranya nglarani gitu. Pokoknya padarane wis mules-mules gitu. Arep nglairke selalu akan berjaga-jaga, bahkan semalam-malaman bisa tidak tidur. Sampai badannya panas, kadang tensinya tinggi karena berjaga-jaga. Siap, apalagi kalau sudah mulai bukaan. Bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3 sampai bukaan 10. Wah,
Hebat sekali. Siap untuk ngeden melahirkan putrane. Nah, ini berjaga-jaga, betul ya ibu-ibu ya? Tidak hanya ibu-ibu, suaminya pun juga ikut berjaga-jaga, menolong, menopang supaya nantinya istrinya bisa melahirkan dengan lancar, sehat dan selamat. Paulus mengambil gambaran berjaga-jaga, bahkan seperti seorang perempuan hamil yang mau melahirkan, yang senantiasa siap untuk melakukan yang terbaik bagi anak yang akan dilahirkannya. Nah, kita semua oleh Paulus diajak untuk juga berjaga-jaga seperti ini, yakni untuk tidak tidur dan siap untuk melakukan sesuatu supaya kita tidak terlena. Kita sebagai murid-murid Yesus Kristus, sebagai murid-murid Tuhan, mesti senantiasa berjaga-jaga setiap waktu. Bukan pertama-tama hanya berbicara mengenai menantikan kedatangan Yesus yang datang tiba-tiba untuk menjemput kita di saat kematian. Bukan hanya itu. Paulus tidak hanya berbicara khusus mengenai kematian, namun lebih bagaimana kita sebagai orang yang beriman tetap memiliki kedekatan, tetap memiliki intimitas dengan Yesus Kristus sendiri, supaya kita tetap menjadi miliknya dan selalu dimilikinya dan tidak pernah terlepas daripadanya. Maka bacaan yang pertama itu mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kita bisa senantiasa menjadi milik Tuhan, menjadi milik Yesus Kristus, dan akhirnya mengalami atau mendapatkan keselamatan, bukan kebinasaan. Ada begitu banyak godaan yang dalam bacaan-bacaan hari ini, bacaan pertama dan juga bacaan Injil, digambarkan sebagai kegelapan, sebagai godaan si jahat, godaan si iblis, yang ingin memisahkan kita dari Yesus Kristus, ingin memisahkan kita dari Tuhan kita. Maka dari itu kita semua mesti waspada dan senantiasa berjaga-jaga. Seperti kita ketika berjaga selalu dihinggapi entah rasa kantuk, rasa lapar, dingin dan ingin melarikan diri. Demikian juga kita sebagai murid-murid Tuhan senantiasa akan ada atau mengalami godaan-godaan yang ingin memisahkan kita dari Tuhan, yang ingin menyeret kita dari Tuhan, yang ingin menarik kita dari Tuhan, supaya kita terpisah daripadanya. Apa yang bisa menjadi godaan dalam hal ini? Misalnya sangat konkret sekali, tidak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil misalnya, soal ketekunan dalam doa. Kadang-kadang ada kemalasan, malas sembahyang, malas berdoa, malas ke gereja, meskipun gereja sudah mulai dibuka untuk ekaristi offline atau secara tatap muka, namun kita ngapain ke gereja, di rumah saja mengikuti ekaristi secara online, malah tenang, ya tidak repot-repot, bahkan bisa disambi sana sini. Ini kadang-kadang jadi bentuk kemalasan yang sangat konkret di masa sekarang ini. Juga kadang-kadang terjadi percekcokan dalam hidup bersama di rumah, bersama pasangan, suami, istri, kakak adik, orang tua. Ada percekcokan, ada ketegangan, ada perkelahian di sana sini. Juga dalam relasi satu sama lain kadang-kadang ada emosi, ada iri hati, ada kemarahan. Ini semua merupakan bentuk-bentuk godaan, gangguan, kegelapan, bujukan setan yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Karena itu kita semua diajak untuk kembali mengupayakan diri selalu tidak tidur, waspada, berjaga-jaga agar tidak pernah terpisahkan dari Tuhan. Namun kadang-kadang kalau kita berusaha sendiri tidak mudah. Karena itu kebersamaan dengan yang lain menjadi sesuatu yang penting dalam hal ini. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama menasihati kita, menganjurkan kita untuk saling menasihati dan saling membina supaya kita tetap menjadi milik Tuhan. Karena itu dalam kehidupan bersama, entah dalam keluarga, di lingkungan, di tengah masyarakat, bahkan juga di pasaman suci paroki kita, perlu ada keterbukaan dan keberanian untuk saling ngelingke.
Kalau ada teman kita yang gelio, yang nyeleweng, yang nggak karuan hidupnya, yang leda-lede, ya, yang ogah-ogahan, kita mencoba untuk mendekati, ngaroke, menyapa, dan mengajaknya kembali untuk sergap kembali, untuk tekun kembali, dan kembali ke jalan yang benar. Kadang-kadang tidak mudah, kadang-kadang menyakitkan. Karena itu, demi kebaikan bersama, demi kesucian kita, demi kepemilikan kita pada Kristus Yesus, maka keterbukaan untuk saling menegur, saling mengingatkan, saling menasihati seperti dikatakan Santo Paulus itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita bersama. Namun juga sekaligus keterbukaan dan keberanian untuk menerima masukan dari orang lain. Memang masukan dan kritik kadang-kadang tidak enak, tidak mengenakan, tidak mengembirakan di hati kita. Namun toh kalau kita lihat-lihat, kita bisa sungguh bersyukur ketika diingatkan, untung bini aku dilingking, nek ora aku bablas jegur jurang. Inilah yang menjadi salah satu keutamaan kita dalam kehidupan bersama sebagai orang-orang yang beriman, yakni saling ngileke, saling mengingatkan. Dan kalau kita diingatkan, kita berterima kasih, bukannya sakit hati atau bahkan mengancam balas dendam. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, doa novena yang kita lakukan secara beruntun ini pun juga merupakan salah satu bentuk bagaimana kita mencoba dateke satu sama lain, mendoakan satu sama lain. Semoga apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh saling menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita tetap menjadi milik Tuhan, dan kita bersama-sama tetap berjaga-jaga, waspada, dan tidak tidur terlena hingga akhirnya jatuh ke tangan setan.